Kita harus jujur di sini. Abang tadi tertawa terbahak-bahak. Saya tahu abang ini orang pintar, orang cerdas, Kristen sejati, penyembah Yesus yang sakti mandraguna, yang pernah berjalan di atas air, yang pernah bangkit dari kubur, makan ikan goreng. Maka saya bertanya kepada saudara, ya udahlah. Di Kristen batasan wanita dikawin itu berapa? Yang simpel aja. Saya tunggu. Kau jelas panjang lebar. Udah. Silakan, pertanyaan saya silakan. Standar kami jelas abangku. Jadi tujuan edukatif dan signifikan terhadap pernikahan Nabi Muhammad terhadap Siti Aisyah. Nabi menyadari bahwa setelah wafatnya beliau, apa yang menjadi pemahaman Islam yang diterima dari Allah itu harus diteruskan. Maka ada satu hal dan ada beberapa hal yang perlu Anda pahami, bahwa gini, ketika ada tuduhan terkait Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah, maka yang muncul di benak orang Kristen saya, teman-teman Kristen, adalah bahwa Nabi saya pedofil, betul? Bukan tuduh, ini kan tertulis. Ya. Jangan samakan tertuduh ya. Jangan, itu tidak boleh. Baik. Itu bahasa kurang ajar itu. Boleh saya menjelaskan tentang hal ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya jelaskan abangku. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah, apabila kita kontraskan dengan orang yang menikahi anak di bawah umur, itu kita harus paham bahwa anggaplah orang itu pedofil, menikahi anak di bawah umur. Itu adalah gangguan psikiatris yang dialami oleh seseorang, bang. Psikiatris yang ditandai dengan eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Itu harus diakui itu. Untuk kepuasan pribadi. Sedangkan orang yang suka anak kecil itu akan selalu menargetkan anak kecil sebagai pemuas seks. Motifnya adalah gratifikasi seksual egois tanpa memperhitungkan kesejahteraan korban. Itu pelaku orang yang cinta terhadap anak-anak kecil. Akan tetapi yang harus dipahami, kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Yang pertama, ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Tujuan diplomatik. Apa itu? Bapak Siti Aisyah, Abu Bakar alaihissalam, adalah sahabat terdekat yang mendukung beliau, yang paling setia kepada beliau sejak awal Nabi Muhammad berdakwah. Jadi pernikahan dengan putri beliau, yaitu Siti Aisyah, memperkuat ikatan antara dua keluarga. Nah, ini memberikan legitimasi tambahan aliansi politik spiritual yang krusial bagi komunitas muslim yang masih rentan pada saat itu. Ini harus dipandang secara konseptual. Tidak bisa kemudian dikatakan, ini cocokologi. Enggak, itu fakta, itu real yang terjadi. Kemudian, yang kedua adalah tujuan edukatif. Yang pertama adalah tujuan diplomatik, yang kedua adalah tujuan edukatif. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Nah, ini lebih signifikan lagi abangku. Kenapa demikian? Nabi menyadari bahwa setelah beliau nanti tidak ada, di mana ajarannya ini diperuntukkan untuk sampai akhir zaman, umat akan membutuhkan sumber otoritatif yang sangat otoratif terhadap ajarannya, tentang ajaran dan praktek yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan pribadi yang tidak dapat diobservasi oleh sahabat-sahabat laki-laki pada saat itu. Maka dibutuhkan kemudian adanya seorang wanita yang bisa melakukan observasi langsung terhadap kajian-kajian Islam yang dibutuhkan untuk keberlangsungan Islam itu sendiri sampai kepada akhir zaman. Nah, dengan menikahi Siti Aisyah, sabar abangku, di usia muda, beliau kemudian memungkinkan untuk belajar langsung selama periode formatif perkembangan daripada Islam itu sendiri, dan juga terhadap Siti Aisyah itu sendiri. Sabar bang, Anda bertanya tentang Islam kan?
Saya Iya sih. saya menyatakan Anda menyembah bukan Tuhan, Anda cuma cengengesan dari tadi. Anda bertanya tentang Islam, saya dengan mudah memberikan penjelasan supaya Lanjut, dibawa lanjut. juga. Saya tidak ngomong Oke, saya lanjut. apa-apa. Lanjut. Oke, kalau begitu moderator tolong di mute abang kita ini, biarkan dia tertawa tapi di mute. Nah, kemudian mengajarkan pengetahuan ini setelah Nabi Muhammad SAW, ajaran yang dilakoni Siti Aisyah itu berlanjut sampai puluhan tahun kemudian setelah beliau Nabi Muhammad itu wafat. Dibuka aja kameranya bang. Jadi yang perlu saudara pahami dalam tradisi Islam, Siti Aisyah yang dituduhkan menikahi di bawah usia muda ini oleh orang-orang Kristen, itu beliau adalah salah satu umat Nabi Muhammad sekaligus istri beliau yang memiliki ijazah untuk kemudian di mana ijazah dia itu paling produktif sehingga ia meriwayatkan 2.210 hadits. Nah, andai saja dia adalah korban apakah itu korban pernikahan muda atau korban pedofil, maka bagaimana mungkin seorang wanita bisa menghafal 2.210 hadits dari pelaku pedofil terhadap dirinya? Itu nggak mungkin. Faktanya Siti Aisyah itu mengajar kurang lebih 44 tahun setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah tak ada. Jadi hal-hal positif yang memang sudah edukatif dan sangat diajarkan, yang sangat kemudian dibutuhkan oleh pengajaran Islam. Saya singkatkan begini bang, biar nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah, kalau pedofil itu teman-teman sekalian, itu menargetkan kepada anak-anak kecil yang kemudian akan merusak kerentanan mental atau psikis atau kejiwaan anak-anak kecil ini. Sementara Rasulullah Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah itu untuk memperdayakan beliau menjadi otoritas intelektual keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua, pedofil itu membungkam korban. Orang yang bertujuan menikahi anak kecil itu membungkam korban. Membungkam korban. Sedangkan Nabi Muhammad SAW justru mendorong serta menolong Siti Aisyah di dalam mengembangkan diri untuk berbicara, berdebat, mengajar tentang keislaman kepada orang-orang Islam dan orang-orang yang bertanya tentang Islam. Itu Siti Aisyah. Yang ketiga, sabar bang, nanti saya akan tanya bang. Mohon jangan kabur dari sini, nanti akan saya tanya. Tenangkan diri Anda. Yang ketiga, kalau pedofil itu mengisolasi korbannya, orang yang menjadikan wanita sebagai korban, budak seks misalnya, dia menikahi anak kecil, itu akan mengisolasi korbannya. Sementara Nabi Muhammad SAW memposisikan Siti Aisyah sebagai figur, sebagai tokoh publik yang dikonsultasikan kemudian seluruh komunitas yang ada pada saat itu. Siti Aisyah tampil sebagai figur yang mengajarkan tentang Islam, bukan korban pedofil. Yang terakhir, saya tujuannya yang dibawa bang, bukan untuk Anda. Kalau pedofil itu hanya untuk kepuasan sesaat. Itu pedofil. Kepuasan sesaat. Sedangkan Nabi Muhammad tentang Siti Aisyah, Nabi Muhammad berinvestasi dalam pendidikan yang menghasilkan warisan fundamental tentang pengajaran-pengajaran kepada manusia, khususnya wanita hingga hari ini. Nah, itu motif edukatif kenapa Siti Aisyah dinikahi. Anda harus tahu bahwa Nabi Muhammad menikahi janda di usia 25 tahun dan bertahan sampai 25 tahun tidak menikah. Dia setia dengan Siti Khadijah.
Jadi tidak ada unsur hal-hal yang negatif. Saya ingin bertanya kepada saudara saya nih, abang saya yang saya hormati. Tolong di Kristen itu batasan usia anak wanita dinikahi itu usia berapa tahun, Bang? Silakan. Tolong dibuka mic-nya, jawab saya dan tolong berikan dalil. Silakan, Abang. Masih bertanya tadi. Saya balas dulu pertanyaan saya satu. Karena Habis itu, terlalu panjang penjelasannya. iya, justru saya menjawab. Iya. Sekarang giliran Abang. Nah, satu lagi. Satu lagi. Giliran Abang menjawab pertanyaan saya, please. Di dalam kekristenan, batasan menikahi wanita itu usia berapa berdasarkan apa itu? Keputusan gereja kah atau apapun itu yang menjadi hukum utama? Satu dulu. Masih tolong dijawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya dijawab. Satu lagi. Kita harus jujur di sini. Abang tadi tertawa, terbahak-bahak. Saya tahu abang ini orang pintar, orang cerdas, Kristen sejati, penyembah Yesus yang sakti mandraguna, yang pernah berjalan di atas air, yang pernah bangkit dari kubur, makan ikan goreng. Maka saya bertanya kepada saudara. Ya udahlah. Di Kristen batasan wanita dikawin itu berapa? Yang simpel aja. Saya tunggu. Kau jelas panjang lebar. Udah. Silakan. Pertanyaan saya silakan. Anda jawab pertanyaan saya. Berapa usia batasan kawin di Kristen? Silakan. Terima kasih, Bang. Minimal ilmu saya tersampaikan kepada Abang. Bahwa tak ada sedikit pun tujuan pernikahan Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu seperti yang ada di dalam benak saudara. Ya, dan ingat di abad 20 masuk ke abad 21 Barat baru memutuskan batasan usia menikahi wanita. Ingat itu. Di mana-mana negara Barat boleh menikahi anak-anak 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sebentar. Tidak ada batasan. Bahkan kalau Anda membaca kitab Kejadian, ya, bagaimana Rifka dinikahi kemudian usia 3 tahun. Dan sebenarnya banyak hal yang menjadi pertanyaan kita kepada saudara-saudara kita Kristen ini. Termasuk ketika diceritakan di Matius 1, Yusuf bertunangan dengan Maria. Itu sama seperti Nabi Muhammad, ya, diibaratkan bertunangan 6 tahun, usia 6 tahun Siti Aisyah. Dan itu satu sumber, ya. Ada beberapa sumber sejarah belum kita bahas, tentang hadits belum, tentang perang-perang yang diikuti oleh Siti Aisyah kita belum bahas. Nah, ada nggak orang Kristen yang tahu Maria usia berapa tahun ketika bertunangan dengan Yusuf? Ini juga saya belum temukan jawaban di Bible. Usia berapa tahun Maria bertunangan dengan Yusuf? Karena kalau Nabi Muhammad diceritakan menikahi Siti Aisyah, menikahi tok, tidak tersentuh, tidak menyentuh, tidak serumah. Gitu. Tidak menyentuh Siti Aisyah, tidak serumah dengan Siti Aisyah, cuman menikahi saja. Tetapi belum melakukan hubungan suami istri. Nah, Siti Maryam dengan Yusuf, bapak tirinya Yesus yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat ini, itu bertunangan di usia berapa tahun? Karena orang Yahudi di dalam kitab mereka, itu wanita usia 3 tahun bisa dikawini. Gitu teman-teman sekalian. Jadi orang Kristen ini ketika mengetahui Nabi Muhammad menikahi seakan-akan mereka jijik mereka. Tapi mereka seperti kuman yang mereka lihat di seberang laut, tapi Pak Bom masuk lubang matanya dia nggak sadar. Ketika ditanya berapa batasan usia orang di Kristen wanita di Kristen bisa kawini, kabur. Karena memang nggak ada batasannya.